bagaimana agar bisa menghafal langkah-langkah meditasi? Mungkin tahapan-tahapannya, Bante, untuk hafalnya bagaimana caranya gitu, Bante? Oh, sebenarnya nggak susah sih kalau untuk mengingat-ingatkan itu. Cara mengingat itu Anda ketika Anda perhatikan anggota tubuh Anda. Karena langkah 1, 2 titik rang bawah, kepala tegak itu kan semua bagian anggota tubuh. Jadi kita harus lihat langkah satu adalah kepala, 2 titik rang bawah. Itu 2 titik rang bawah ini adalah pusatnya dari kepala. Jadi untuk merilekskan badan kepala Anda, 2 titik rang bawah kamu sadari aja, langsung kepala Anda pasti otomatis dia tegak sendiri. Lalu ada air liur kamu telan, gampang kok. Itu kan bagian kepala. Lalu langsung lanjut yang kedua yaitu 2 titik pantat, perut kempes, dada busung. Nah, karena kalau mau dada mau tegakkan badan, perut kempes, badan ditegakkan, dada busung langsung dibusungkan, otomatis badan Anda jadi tegak. 2 titik telapak kaki, betis, paha rata. Kalau Anda ketika duduk, kalau Anda ketika berdiri, langsung catatnya tegak aja. Jadi 2 titik telapak kaki, betis, paha. Jadi itu urut, gampang kok. Langkah 2 itu cuma untuk mengatasi mental. Kan sama langkah 2 cara 1 perut kempes, dada busung, duduk, duduk, duduk. Itu kan paling simple. Untuk cara 2-nya kita cuma tambah tahan nafas sama fokus bubut. Itu aja, sama kok. Jadi hanya tujuannya adalah menambah tahan nafas sama fokus bubut. Langkah 3 ada tambahan tancap, duduk titik pantat kanan kiri doang. Yaitu ada di tahapan aktif 1, tahapan aktif 2. Kalau untuk langkah 3 itu tahapan aktifnya akan 5. Semua ada tahapan aktif 1, tahapan aktif 2. Tahapan aktif 1 itu untuk pembuka si tancap ya. Tancap tuh. Tancap di sini pengertiannya adalah kata-kata kerja, bukan kata sifat. Jadi Anda menyadari dari atas sampai kepala. Kenapa harus menyadari atas sampai kepala? Ibaratnya seperti kayak gini. Orang kapal laut ya selalu beruncing di depan, baik belakang dan depan. Tujuannya apa? Membelah ombak sama membelah angin, kekuatan-kekuatan angin. Kalau kapal laut, kalau dia tidak mengarahkan kepalanya ke anginnya, maka kalau dia badannya, maka dia akan tumbang. Jadi kita arahkan kesadaran kita dari bubut dan level, tujuannya untuk membelah kekuatan kilesa kita yang udah menguasai tubuh kita. Lalu langkah 3 cara tahapan aktif 2 itu kan duduk titik pantat kanan kiri. Nggak susah kan? Duduk posisi duduk titik pantat kanan kiri itu bagaikan kayak benang kusut. Benang kusut kita harus dengan 2 tangan mengupasnya. Gampang, nggak susah kok. Langkah 3, artinya langkah 3 tahap aktif 3. Anda dibagi 3. Buka ubun belakang kepala, kedua pundak dengan ujung jari tangan. Pakai badan Anda pasti bisa hafal. Apalagi yang 35. 35 itu 28 dia urut. Rahang atas, pipi, mata, dahi, ubun, belakang kepala, punggung, leher. Urut kok. Orang tuanya juga hafal yang semua ini. Yang khususnya tahap aktif 5 yang paling banyak 28 itu mana dia hafal. Kenapa? Karena itu urut, semua urut. Ya, demikian jawaban Bante untuk pertanyaan. Bante tadi ada bilang kalau kita duduknya agak bungkuk itu ditegakkan lagi ya Bante ya? Ya, harus tegakkan. Harus tegak ya, jadi postur tubuh itu harus tegak, dadanya agak membusung gitu ya Bante ya? Ya. Nah, terus gini Bante, kalau pada saat itu biasanya nih ada sakit datang, kalau udah lagi perang kan tuh Bante, sakitnya datang, terus ngebungkuk nih Bante, itu yang mana yang mesti kita kerjain dulu Bante? Melihat sakitnya dan membiarkan tubuhnya membungkuk atau sambil ngelihat sakit kita tegakin Bante? Ya, bagusan sih itu. Sambil lihat sakit, tegakkan tubuh. Tapi coba kalau Anda memang nggak bisa lihat sambil sakit, tegakkan butuh, karena kamu harus prioritas badan Anda tegak.
jangan bongkok, tegak. Oh, prioritasnya itu ya Bante. Jadi kalau seandainya memang mampu sambil melihat sakit, tapi nggak bisa juga ya Bante ya. Seharusnya cuekin sakit dulu, tegakin badan gitu ya Bante. Biasanya Anda nggak mampu, harusnya sebenarnya cuekin rasa sakit. Jadi Anda banyak fokus di mentalnya. Oh, ya Bante, berarti mentalnya itu yang kena ya Bante. Baik, terima kasih Bante. Beberapa kali pada saat memperhatikan irama sakit, sadar bahwa batin dan tubuh jasmani itu terpisah. Jadi hanya sadar ada sakit pada kaki, tapi tidak menderita batin. Mohon penjelasannya Bante Anumodana. Ketika melihat sakit, Anda tidak merasa menderitanya sakit. Itu adalah bagus. Berarti kesadaran Anda hanya melihat irama sakitnya. Tapi kalau ketika orang, ketika dia hanya misalnya muncul sakit, tapi dia lihat rasa sakitnya, berarti dia belum mahir. Berarti Anda sudah termasuk mahir. Karena Anda sudah bisa melihat irama sakitnya. Irama sakit itulah justru kita akan mengerti tentang kita nggak ada gusar ketika sakit datang, bukan munculnya rasa takut atau muncul rasa tidak suka terhadap sakit itu, tapi kita justru hanya asik. Nah, kita inilah justru kesadaran ini bukan masalah batin dan jasmani ya, Bante ya. Nama rupa itu bukan batin jasmani, sebenarnya nama rupa adalah timbul lenyap lebih tepat. Jadi Anda tidak bisa melihat timbul dan lenyapnya segala ini. Kamu seakan-akan terpisah, tapi sebenarnya kamu cuma bisa melihat irama sakit. Itu menandakan kesadaran Anda cukup baik, baru bisa membedakan irama sakit sama rasa sakit ini. Tapi ketika orang masih cuma bisa rasa sakit aja, tanpa bisa melihat irama sakit, itu menandakan dia harus banyak latihan dulu. Demikian jawabannya. Saya ingin bertanya sekali, bedanya pikiran dan kesadaran diri kita ini sebenarnya yang mana? Jika sering mengalami gangguan kecemasan dengan pikiran negatif dan rasa takut, bagaimana memulai meditasi? Terima kasih. Silakan Bante. Kesadaran dan pikiran itu sebenarnya perbedaannya tipis. Memang kalau Anda kurang hati-hati biasanya nggak bisa bedain. Tapi yang udah biasa kesadaran udah agak tinggi, sering meditasi, kesadaran udah tinggi dibandingkan pikiran sudah agak rendah. Nah, ini udah beda, ini lebih tinggi. Tentunya itu dia biasanya lebih bisa mengerti tentang apa itu kesadaran. Jadi kesadaran itu intinya adalah kamu tahu apapun, itulah kesadaran. Dan kesadaran itu subjek, ingat, subjek. Ya sekali lagi subjek itu diri Anda sendiri. Jadi apa yang kamu tahu itu apapun itulah sebagai subjek. Contoh Anda mungkin suka galau yang tadi banyak pikiran, gelisah dan sebagainya, itu sebenarnya itu mental. Jadi itu mental artinya itu semua buah kamar lampau. Mungkin pertanyaannya kenapa ya kita bisa galau dan bisa gelisah dan sebagainya, itu sebenarnya pasti kehidupan lampau yang berbuah sekarang ini adalah yang pelanggar-pelanggar sila kita. Jadi sehingga dia muncul bertubi-tubi ada kecemasan dan sebagainya. Nah, tapi kalau Anda ikuti, Anda tahu cemas itu terus-menerus, itu bahaya. Jadi lebih baik Anda bisa ketika meditasi Anda sibukkan ke tubuh aja. Jadi aktif ke tubuh, dengan lakukan langkah 2 aja. Atau duduk sentuh juga boleh. Itu dimulai dengan langkah 1, langkah 2. Itu sangat efektif. Jadi langkah 2 itu Anda pilih 1, bukan pakai dua-duanya. Anda boleh pilih misalnya langkah 1, langkah 2-nya itu 21 atau cara 1 itu boleh juga. Ya, demikian. Kita selama latihan meditasi di rumah
mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan beberapa jam, berkali-kali atau berlangsung cukup lama, itu apakah bisa mengikis yang namanya penyakit atau nextnya kita nggak bakal merasakan seperti kesemutan atau kebas, seperti itu Bante. Maksudnya bisa hilang dengan sendirinya saat kita meditasi atau gimana Bante? Mohon penjelasannya Bante. Kalau kita menyadari tubuh misalnya munculnya sakit di fisik, kita bisa melihat irama sakit sampai dia muncul dan lenyap. Sebenarnya itu satu penyakit sudah terpulihkan. Jadi sudah meluruskan. Jadi kalau kalau misalnya muncul mental, ngantuk, Anda bisa lenyapi, itu sebenarnya Anda melenyapi hambatan mental yang berupa kilesa. Walaupun fisik itu sakit, tapi mental kita jangan tergoda. Artinya jangan ikut sakit. Jangan nangis atau jangan kamu tangisi ketidaksukaan yang muncul. Bukan. Justru sisi sakit kita tahu ini sakit karena udah hasil lain lampau. Untuk itu kita sadari irama sakitnya. Ketika lihat irama sakitnya, kita akan tahu proses-proses itu sebenarnya fisik akan sembuh, mental pun akan selesai. Jadi tetap fikih kilesa. Jadi penjelasan Bante tentang pertanyaan Anda, Anda Mariana, bahwa sebenarnya apa yang kamu amati itu harus sampai kita misalnya ke fisik, kita lihat irama sakitnya itu sampai dia tuntas sehingga dia akan menyembuhkan bagian-bagian tertentu. Tapi kalau Anda misalnya tidak melakukan ketika muncul sakit Anda cuekkan aja, tidak pernah mau melihat sakitnya itu, maka itu disebut Anda tidak menyelesaikan masalah Anda. Jadi tidak akan bakal sembuh. Banyak orang ketika muncul sakit dia cuek, dia pakai objek lain, sehingga sakitnya hilang. Itu bukan lenyap barang. Itu justru fisik Anda sementara tolong. Nanti setelah Anda lakukan meditasi lagi, dia akan muncul lagi yang sama. Ya, itu demikian. Untuk pandangan salah bisa disebabkan karena kekotoran batin ya Bante, atau ada faktor lain berkaitan dengan mica ditik Bante. Oke. Kita paham dulu apa itu pandangan salah dulu. Kata Sang Buddha, seseorang yang tidak mengenal hukum kama, hukum perbuatan, dan 4 kesunyatan mulia, dia memiliki pandangan salah. Jadi dia cenderung suka berbuat jahat. Pandangan salah itu yang bahaya sekali untuk seseorang. Apakah ada kekotoran batin menyelubuti di dalamnya? Tentunya ada. Mohanya khususnya yang bisa mengakibatkan kita jadi pandangan salah. Karena kita lihat paticca samuppada. Awija pacaya sangkara. Awija itu ketidaktahuan atau moha. Moha itulah membuat kita munculnya sangkara. Sangkara artinya bentuk-bentuk perbuatan. Jadi sebenarnya awijanya itulah yang moha itulah yang bisa mengakibatkan seseorang memiliki pandangan salah. Sehingga dia berani aja berbuat jahat. Contoh yang saya banyak, kadang ada orang kita nasihatin apapun, dia nggak bisa terima punya. Dia selalu menolak dan jaga. Kenapa? Pada saat itu dia pasti ada moha yang bekerja. Nanti di saat-saat tertentu mungkin dia mohanya udah lewat, kita nasihatin dia, malah dia bisa terima. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana. Memang pandangan salah itu ditutupi oleh semua kekotoran batin kita. Makanya kalau kita, apalagi kita lahir di keluarga yang tidak mengenal dhamma, apabila dia nggak mempunyai kegiatan kemauan untuk mencari apa itu sesungguhnya itu meditasi dan sebagainya, maka dia akan memiliki pandangan salah. Nah, itulah yang menghambat dia kemajuannya besar. Nah, dia contoh pandangan salah itu ada 62 pandangan salah. Tentunya dia hanya tahu bahwa ada sesuatu makhluk yang berkuasa untuk mengatur kita punya kehidupan.
itu juga suatu pandangan salah. Jadi dia tidak mengatakan karena karma kita lah yang menentukan kehidupan ini. Nah, demikian jawaban. Bante, mohon tanya, ketika saya meditasi, ketemu sakit di titik pantat kanan, kemudian lenyap. Tetapi tidak lama kemudian muncul lagi. Apa itu sudah termasuk melihat anicca atau belum, Bante? Mohon penjelasannya, Bante. Ya, sudah sih. Anda lenyap muncul lagi itu kan suatu kasus baru karena dia pasti muncul sampai matang, nanti akan sembuh. Tapi titik pantai itu sebenarnya ciri-ciri ada penyakit agak berat. Sebaiknya lebih tekun lagi, duduk lebih lama lagi supaya Anda bisa mendapat anicca yang lebih banyak. Ya, ini jawaban. Sakit di titik pantat itu nggak muncul lagi gitu, Bante ya? Oh ya, enggak juga sih, tapi maksudnya usahakan lebih lama. Kalau sampai nggak muncul ya paling bagus kalau bisa. Oh, baik Bante. Bante, apakah faedah dari meditasi, Bante? Oh, kefaedahannya itu besar banyak. Makanya Anda banyak latihan dulu. Faedah yang kita akan dapat, tujuan utama adalah pencapaian nibbana. Tapi kita dapat bonus-bonus sampingan. Bonus-bonus sampingan itu adalah seperti badan sehat, hati kita lebih damai, lebih tenang, dan kita bisa lebih berani menghadapi problem-problem hidup Anda. Khususnya dalam meditasi, kita berani melihat sakit. Sekali lagi, kalau Anda tidak berani melihat sakit sampai dia tuntas, itu orang-orang ini sebenarnya pengecut. Dalam kehidupan hari-hari, Anda pasti tidak mampu menghadapi problem-problem. Biasanya, nanti akan terjadilah keluh kesah yang ujungnya berakhir dengan bunuh diri. Itu kebanyakan manusia karena tidak pernah mau berani melantik, mengambil tentang praktek meditasi ini. Dengan hanya melihat sakit tuh, Bante ya? Ya, karena dia lenyap kan, kekotoran batin lenyap itu justru padamnya kekotoran batin. Loba, dosa, moha itu justru yang membuat kita dapat manfaat. Kalau Buddha bilang, loba, dosa, moha sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi padamnya loba, dosa, moha tentunya kita dapat banyak bonusnya. Ya. Iya Bante, memang sih mesti sering-sering praktek. Kalau nggak praktek, nggak merasakan sendiri. Kalau nggak merasakan sendiri, gimana bisa berjuang di kehidupan sehari-hari gitu ya Bante? Ya, itu nggak mungkin itu. Iya, wah, luar biasa banget manfaatnya.